Jadi perlu dipahami teman-teman, domain ini salah satu yang menjadi pintu gerbang ya atau identitas dari bisnis teman-teman. Itu dulu yang. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya bakal sharing beberapa hal tentang domain ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang udah mendukung channel ini sehingga bisa terus berkarya, terus berkembang, memiliki konten-konten yang edukatif, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya untuk mendukung channel ini dan supaya tidak tertinggal informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing. Pertama teman-teman, sebetulnya apa sih manfaat dari domain itu sendiri? Domain itu kan sebetulnya seperti alamat sebuah identitas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pemilik usaha, pemilik bisnis berupa produk ataupun jasa, domain ini adalah salah satu yang memberikan citra terhadap bisnis teman-teman. Seperti yang sudah banyak besar ya nama domainnya seperti Shopee, Tokopedia, itu adalah nama brand yang kemudian diterjemahkan menjadi nama domainnya. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman, domain ini salah satu yang menjadi pintu gerbang ya atau identitas dari bisnis teman-teman. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika pintu gerbang ataupun identitasnya itu bisa diketahui oleh calon pelanggan, calon konsumen, itu akan menjadi daya tarik ataupun bisa membantu konsumen menjangkau bisnis teman-teman. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman dalam hal memilih nama domain. Yang pertama adalah diupayakan nama domain itu bisa berkaitan dengan nama bisnis teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pemilik usaha hijab, teman-teman pemilik usaha misalkan arsitektur, teman-teman pemilik usaha konveksi, diupayakan nama domain itu cerminan dari nama brand atau nama usaha teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman pemilik usaha hijab ya, misalkan nama brandnya adalah hijabBandung.com. Jadi ada kalanya nama brand itu, nama domain itu dikaitkan dengan kata kunci, dihubungkan dengan nama daerah, bisa juga dikaitkan dengan nama brand gitu ya. Misalkan nama domainnya Van Gogh Collection. Itu adalah sebuah nama brand yang dibuat menjadi nama domain juga. Atau misalkan ada yang mengandung kata kunci, kemudian diakhiri nama perusahaannya, misalkan yang kalau misalkan perusahaannya arsitektur, jasa renovasi anugrah.com. Itu berarti ada mengandung dua kata kunci ya, jasa renovasi, kemudian anugerahnya adalah nama brand. Jadi bisa dipahami teman-temannya yang pertama tentang domain tersebut sebagai pintu gerbang ataupun identitas. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih nama domain teman-teman. Yang pertama, tipsnya adalah diupayakan ya jangan terlalu panjang. Jadi jangan terlalu panjang. Misalkan teman-teman punya bisnis tentang masakan gitu ya. Tentang masakan, misalkan dapur Mbak Indah misalkan.com. Atau misalkan nama daerah plus nama produknya misalkan Celeduk Coffee umpama gitu ya. Itu adalah tips memilih domain. Pertama, nggak perlu terlalu panjang. Yang kedua, cerminan dari nama usaha ataupun nama brand teman-teman. Dan yang kedua, tidak perlu itu nama domain itu mengandung karakter ataupun angka yang terlalu rumit ya, karena ketika nanti di search di Google, ketika ada terlalu banyak angka ataupun karakter terlalu rumit juga repot ya. Nah, di kesempatan selanjutnya teman-teman ada beberapa vendor penyedia domain yang bisa teman-teman akses. Kalau saya beberapa kali itu menggunakan sav.com ya. Ini salah satu vendor domain dari luar negeri. Kebetulan saya pakai karena cukup terjangkau juga harganya. Tapi di lokal juga teman-teman bisa ada informasi misalkan di Niaga Hostel atau juga di Exabyte misalkan atau juga Rumah Web dan lain-lain. Ini adalah vendor-vendor penyedia nama domain. Untuk harganya memang bervariasi ya, tapi tidak terlalu besar selisihnya. Domain.com, kalau yang domain.co.id itu memang dia harganya relatif lebih mahal karena unik ya. Kalau co.id itu berarti menunjukkan Indonesia, co.id. Dan hanya bisa dibeli di vendor-vendor Indonesia seperti Niaga, Hoster, kemudian Rumah Web, Exabyte. Kalau misalkan di sav.com ini tidak ada menyediakan domain yang ekstensinya co.id. Nah, kebetulan di domain sav ini ada yang sudah masuk keranjang belanja saya teman-temannya. Jadi sekalian akan saya simulasikan bagaimana pembayaran yang bisa dilakukan dari vendor penyedia domain. Jadi kalau metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan ya bervariasi ya, mulai dari bank transfer, kemudian e-wallet, ada juga yang menggunakan. Nah, kadang di sini saya menggunakan mata uangnya dolar, harga domainnya adalah 9,76 dolar. Saya akan menggunakan melalui metode pembayaran Visa teman-teman, ini menggunakan Bank Jenius ya, BTPN Jenius, memungkinkan teman-teman bisa
melakukan pembayaran dari mata uang asing. Kalau 9,76 dolar itu kita konversikan kurang lebih 152 mungkin ya. 152.000 rupiah itu sama halnya dengan domain-domain di Indonesia juga kurang lebih harganya hampir serupa, tinggal sesuai selera teman-teman saja. Kemudian di sini saya menggunakan vendor Resavi, kita akan melakukan pembayaran melalui mata uang asing ya, menggunakan Genius. Jadi silakan isi dulu saldo ikatnya senilai kurang lebih 160 ribuan ya. Saya akan isikan dulu top up kartu ya. Nah, bisa terlihat di sini teman-teman, saya sudah top up nominal yang ada di Visa Card saya 172.000. Ini cukup untuk metode pembayaran senilai 9,76 dolar ya. Jadi kita lakukan proses selanjutnya, complete purchase. Kita tunggu beberapa waktu dan saldo yang ada di jenis kita akan terkurang ya. Ternyata termasuk pajak 157 ribuan ini yang ketarik dari Genius saya. Bisa dilihat di sini 157.000 ya. Nah, berarti sudah selesai, domain kita sudah bisa aktif. Kalau yang barusan kebetulan saya memperpanjang domain tahunan ya untuk salah satu klien saya. Nah, ini kalau kita refresh itu akan aktif sampai 2025 ke depan. Nah, itu saja teman-teman di video kali ini tentang sharing beberapa hal tentang domain. Jadi teman-teman sudah tahu tentang di mana kita bisa membeli domain, ada Niaga Hoster, ada Exabyte, ada Rumah Web, dan beberapa vendor penyedia domain lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui beberapa metode pembayaran untuk pembayaran web ya, bisa menggunakan bank transfer, e-wallet, dan Visa. Adapun setelah domain teman-teman aktif, tahapan selanjutnya adalah menyeting name server untuk persiapan diaktifkan ke website. Untuk tutorial selanjutnya akan dibahas di kesempatan selanjutnya. Di video kali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman semua yang ingin konsultasi ataupun privat kelas membuat website dengan saya, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih.